Keberadaan Syekh Ahmad Al-Badawi di kota Tanta, terlihat sangat unik. Ia datang ke kota Tanta, dan menetap di loteng rumah milik Ibnu Syuhaid. Berhari-hari hingga berbulan-bulan, Syekh Ahmad Al-Badawi, bertafakur, membaca Al-Quran, beribadah di loteng yang sunyi, tanpa makan, dan minum. Di loteng, yang kini menjadi tempatnya bermunajat bersama Allah, ia banyak ditemani oleh muridnya, yang bernama Syekh Abdul Ali, yang kala itu masih usia remaja. Kelak, Syekh Abdul Ali inilah, yang merapikan serta mengembangkan ajaran tarekat Syekh Ahmad Al-Badawi. Metode dakwah yang dipakai Syekh Ahmad Al-Badawi tergolong unik. Syekh Abdul Ali membawakan orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan Syekh Ahmad Al-Badawi ke loteng. Kemudian, Syekh Ahmad Al-Badawi akan menasehati, dan mendoakan di loteng tanpa sedikitpun membuka penutup wajahnya. Tak ada satupun tamu yang mengetahui wajah asli sang sufi. Pernah suatu ketika, seorang muridnya bernama Syekh Abdul Majid, meminta untuk melihat wajah sang Syekh. "Wahai guruku, aku ingin melihat wajah muliamu, agar aku mengenalmu, meskipun, aku harus mati karena tak kuat melihat wajahmu," ujar Syekh Abdul Majid. Sang guru pun membuka penutup wajahnya. Tak lama kemudian, Syekh Abdul Majid terjatuh, dan meninggal di tempat. Pernah suatu ketika, Syekh Ibnu Daqiq Al-Id, sebagai mufti tertinggi negara Mesir, menyaksikan ajaran Syekh Ahmad Al-Badawi. Maka, berkirim suratlah sang mufti, kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Daraini, salah satu tokoh ulama kota Tanta. "Wahai Syekh, ujilah keilmuan Syekh Ahmad Al-Badawi, apabila engkau mengenalnya sebagai ahli ilmu, maka mintakanlah doa untukku." Dihaturkanlah surat sang mufti kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. "Wahai Abdul Aziz, katakanlah kepada sang mufti, wahai Syekh, perbaikilah hiasan tulisan Al-Quran yang terpampang di rumahmu, kesalahannya ada di sini, dan di sini. Begitu juga, ingatlah bahwa Al-Quran yang engkau pakai, memiliki kesalahan kepenulisan, satu di surat Ar-Rahman, dan satu di surat Yasin. Wahai Abdul Aziz, katakanlah kepada sang mufti, barang siapa yang sampai pada derajat kepasrahan, niscaya ia akan beruntung mendapatkan taman surga." Suatu ketika, karena sangat penasaran, Syekh Daqiq Al-Id datang secara langsung ke loteng Syekh Ahmad Al-Badawi. Sang mufti agung ini terheran, dengan keadaan Syekh Ahmad Al-Badawi yang terlihat seperti seorang yang linglung. Subhanallah, bagaimana mungkin masyarakat meyakini kemuliaan, dan keramatnya orang ini? Tidaklah ia, kecuali seperti orang gila, ujar Syekh Daqiq Al-Id. Maka, Syekh Ahmad Al-Badawi pun menjawabnya dengan sebuah syair. "Sungguh termasuk orang-orang yang gila, tetapi rahasia kegilaannya sangat bernilai di ambang pintu rahmat Allah, akal manusia takluk di hadapannya." Kemudian, Syekh Ahmad Al-Badawi memberikan banyak nasihat serta doa. Sang mufti agung Mesir, Syekh Daqiq Al-Id pun terkagum-kagum, serta meminta maaf atas kesalahannya. Di kemudian hari, Syekh Daqiq Al-Id menjadi seorang pengikut setianya. Pada akhir hayatnya, Syekh Ahmad Al-Badawi mewasiatkan kepada Syekh Abdul Ali atas dasar-dasar tarekatnya, yaitu, tidak boleh berbohong meskipun dalam hal kecil, tidak boleh melakukan perbuatan jahat dan keji, selalu menjaga penglihatan mata dari hal yang dilarang Allah, selalu menjaga nama baik, menjadi pribadi yang pemaaf, selalu takut kepada Allah, selalu melanggengkan zikir dan tafakur kepada Allah. Di kemudian hari, tarekat Syekh Ahmad Al-Badawi dikenal dengan tarekat Ahmadiyah. Sang sufi wafat pada tahun 675 Hijriyah, di kota Tanta. Di kemudian hari, peringatan wafat sang sufi diadakan setiap pertengahan bulan Oktober di kota Tanta, selama seminggu penuh. Haul sang sufi,
adalah haul terbesar kedua di negara Mesir, setelah haul Sayyidina Husain, cucu Rasulullah di kota Kairo, Mesir. Pernah suatu ketika, seorang sufi bernama Abu Ghaid bin Katilah, dari daerah Mahalo Kubro, merasa terheran-heran dengan meriahnya Qaul Syekh Ahmad Al-Badawi. Aneh sekali, banyak manusia yang merayakan Qaul Syekh Ahmad Al-Badawi. Seandainya saja, mereka lebih mengutamakan ziarah ke makam Rasulullah, daripada sekadar memeriahkan Qaul Syekh Ahmad Al-Badawi, ujar Syekh Abu Ghaid dalam hati. Di dalam acara Qaul, Syekh Abu Ghaid diberi hidangan makanan yang berlimpah. Tak terasa, ada sebuah duri yang menyangkut di tenggorokannya. Setelah kejadian itu, Syekh Abu Ghaid merasa kesakitan, tak sedikit pun ia merasakan nikmatnya makan, minum, juga tidur. Tubuh Syekh Abu Ghaid pun kering kerontang, bagaikan pelepah kurma. Setelah 9 bulan lamanya, datanglah petunjuk dalam mimpi, agar ia meminta maaf kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. Maka, ia ditandu oleh murid-muridnya, menuju makam Syekh Ahmad Al-Badawi. Belum selesai ia membaca surah Yasin, tiba-tiba keluarlah duri di tenggorokannya. Dengan izin Allah, Syekh Abu Ghaid sehat seperti sedia kala. Kisah ini, dikutip dari kitab At-Tabaqatul Kubra, karya Syekh Abdul Wahab, Asy-Syarani. Cetakan Darul Fikri, Beirut, Lebanon, 2012 Masehi. Dan kitab As-Sayyid Ahmad Al-Badawi, karya Dr. Abdul Halim Mahmud. Cetakan dari Al-Ma'arif, Kairo, Mesir, 2008 Masehi.